Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa alim ulama takmir masjid yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran ada 3 perintah Allah yang sifatnya serangkai. Artinya tidak diterima perintah yang satu apabila perintah rangkaiannya tidak dilaksanakan. Mana itu perintahnya? Yang pertama, atiullah wa atiur rasul. Taatlah engkau kepada Allah dan taat pula lah engkau kepada Rasulnya. Artinya orang yang taat kepada Allah tapi mengkhianati Rasulullah, taatnya kepada Allah terhapus. Demikian sebaliknya, taat kepada Rasul tapi mengkhianati Allah, taatnya kepada Rasulnya sia-sia. Taat kepada Allah. Taat kepada Allah itu sederhana, Pak. Ringkasan orang taat kepada Allah itu sederhana. Apa itu? Kemampuan melaksanakan perintah Allah dan kesanggupan menghindari larangan Allah. Itu saja. Dalam agama ini sederhana. Taat, hindari larangan Allah, lakukan perintah Allah. Selesai. Dan alhamdulillah Allah memberikan kelonggaran soal perintah. Laksanakan perintahku, kata Allah, sesuai kemampuanmu. Saya tidak bisa wudu, Ustaz. Wajibkan kita wudu kalau mau sholat. Tapi Allah kasih keringanan kalau kau tidak bisa kena air. Apa? Tayamum. Saya tidak bisa puasa, Ustaz. Kenapa? Saya sakit, Ustaz. Allah kasih keringanan, silahkan bayar fidyah. Saya mau haji, Ustaz, tapi tidak mampu. Itu rukun Islam, tapi saya tidak mampu. Boleh kok tidak haji. Disesuaikan kemampuan. Tapi kalau larangan sifatnya mutlak, tidak bisa ditawar-tawar. Kalau sholat kan tidak bisa berdiri, duduk. Tidak bisa duduk, Ustaz, ada bisulku. Baring. Tidak bisa baring, Ustaz. Salat pakai isyarat. Mana namanya salat pakai isyarat? Tinggal matanya, Pak, yang dikasih goyang-goyang. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Itu isyarat. Tangan pun sudah tidak bergerak. Itu pun tidak mampu, Ustaz. Salat pakai dalam hati. Mulai takbir sampai salam, baca dalam hati. Bayangkan lagi ruku, baca doa ruku. Bayangkan lagi sujud, baca doa sujud. Itu pun tidak mampu. Gampang. Bungkus, bawa dikubur. Ayo. Allah kasih keringanan. Tapi yang namanya larangan tidak boleh ditawar. Ustaz, saya tidak bisa berzina, Ustaz. Kalau saya tidak berzina, Ustaz, pingsan saya. Anda boleh, bos. Ustaz, saya tidak bisa ndak teler. Saya harus mabuk, Ustaz. Kalau saya tidak mabuk, mati saya. Bohong kok. Tidak ada. Larangan tidak boleh tawar-tawar. Tapi perintah boleh ditawar sesuai kemampuan kita. Orang yang taat kepada Allah dan mengkhianati Rasulullah sekarang mulai banyak. Sekarang mulai banyak. Oh, bagus sholatnya. Bagus puasanya. Tapi cintanya kepada Rasulullah mulai lentur. Hanya yang begitu, Pak. Sekarang anak muda pelihara jenggot dibilang radikal. Padahal itu sunnah. Kalian juga yang pelihara jenggot, jangan kau hina yang tidak pakai jenggot. Saya dimaki-maki di Facebook. Ini Ustadz Dasat cerita-cerita sunnah. Baru kau tidak pelihara sunnah. Saya bilang, kenapa kau tuduh saya tidak pelihara sunnah? Buktinya kau tidak pakai jenggot. Ya mau diapa kalau tidak mau tumbuh? Saya sudah kasih minyak, malah mengamuk mama istri saya di rumah. Kasih kotor-kotor bantal ini Pak Ustadz. Terus kayak kasih minyak Pak supaya tumbuh. Sudah. Ada lagi anak muda, celananya jingkrang agak tinggi ke atas, dianggap lagi radikal. Padahal itu sunnah. Kalian juga yang melihat saudara-saudaranya kakinya tidak sampai, tidak di atas mata kaki, celananya jangan hina. Sama-sama.
Kita sama-sama puasa, sama-sama sholat, sama-sama haji, sama-sama rukun Islam kita. Jangan saling mengkafirkan. Marah Rasulullah kalau melihat kita seperti itu. Cinta kepada Allah, banyak juga yang mengkhianati Rasulullah. Begitu juga sebaliknya, taat kepada Rasulullah tapi mengkhianati Allah. Percayalah, orang yang cinta kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, maka hidupnya akan mulia dunia sampai akhir. Saya mau kasih contoh, Pak. Kurang apa Abu Lahab waktu itu? Abu Jahal waktu itu, Pak. Tokoh masyarakat di Mekah. Semua orang kenal Abu Jahal. Semua orang segan sama Abu Jahal. Tapi angkuh, pongah, sombong. Dia merasa tokoh masyarakat, punya jabatan, punya segala-galanya. Akhirnya apa? Dia tolak beriman kepada Rasulnya. Apa dia tidak percaya kepada Nabi? Dia percaya kepada Rasul. Dia lihat mukjizat. Cuma apa yang sehingga dia tidak masuk Islam? Karena ada kesombongan dalam hatinya. Siapa lu Muhammad? Anak baru kemarin. Gue senior. Apa? Akhirnya apa? Dia tolak kenabian Rasulullah. Akhirnya apa? Dihinakan oleh Allah. Sampai sekarang ini, mana buktinya Allah menghinakan itu Abu Jahal dan Abu Lahab? Sampai detik ini tidak ada orang tua satupun yang mau kasih nama anaknya Abu Jahal. Coba, hina, Pak. Tidak ada yang mau kasih nama Abu Jahal, Abu Lahab. Marah dia kalau disebut Abu Lahab, Pak. Padahal dia tokoh. Maka bisa jadi ada orang sekarang tokoh hebat, punya pengaruh luar biasa. Tapi kalau kau hina Allah, kau hina Rasulnya, tunggu hidupmu akan hina dunia sampai akhir. Apa kelebihannya Abu Jahal? Waktu itu, Bilal. Waktu itu budak. Beda budak dengan pembantu, Pak. Ini banyak kekeliruan kita. Menyamakan antara pembantu dengan hamba sahaya. Beda. Pembantu ada hak asasinya. Pembantu dilindungi. Pembantu punya hak kepada tuannya. Pembantu digaji tiap bulan. Dia bisa berhenti. Berhenti ya. Kenapa? Cerewet betul istrinya. Curiga terus sama saya. Bagaimana suaminya tidak ngirit saya? Istrinya sudah tua, ngomel aja kerjanya. Saya seksi, sopan berbicara. Mau makan suaminya saya yang ngurus. Mau tidur suaminya saya yang ngurus. Mau mandi suaminya saya yang ngurus. Berhenti dia kerja pembantunya. Berhenti saya kerja. Ngomel aja kerjanya istrinya. Dia punya hak. Hamba sahaya. Budak hak milik. Namanya hak milik. Sama saya punya handphone. Itu hak milik saya. Saya mau banting, saya mau bakar, saya mau lempar, saya mau kasih orang. Terserah. Kenapa? Saya yang punya. Bilal budak hamba sahaya. Sumayyah budak hamba sahaya. Tapi ketika diintimidasi, dipaksa, Bilal, la ilaha illallah, hapus itu dalam keyakinanmu. Bilal, Muhammad Rasulullah, hilangkan dalam keyakinanmu. Saya kasih kau jabatan, saya merdekakan kamu. Bilal katakan, no way. Jabatan saya tidak butuhkan. Uang saya tidak butuhkan. Popularitas saya tidak butuhkan. Yang aku butuhkan kasih sayang Allah. Akhirnya ditindis batu, dihina, dijemur di lapangan terbuka. Tapi Bilal dengan mantap, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Coba. Sampai detik ini Allah muliakan Bilal. Padahal fisiknya adalah budak. Badannya adalah budak. Tapi jiwanya merdeka. Allah muliakan Bilal sampai detik ini. Namanya setiap masjid ada dicantumkan Bilal. Hebat. Sumayyah. Budak. Dibujuk oleh Abu Jahal. Dibujuk oleh Abu Lahab. Kata Abu Lahab, oi Sumayyah, sudahlah. Kau lepaskanlah itu imanmu kepada Muhammad. Saya merdekakan kamu. Tapi apa kata Sumayyah? La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Akhirnya apa? Disiksa. Apa siksaannya?
Ditangkap satu keluarga, anaknya, suaminya dipendam dalam tanah sampai di leher. Dijemur, tidak dikasih air. Tapi mereka sekeluarga mantap. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tidak goyang akidahnya. Besoknya dibangunkan lagi. Disiksa suaminya di depan matanya. Disiksa anaknya di depan suaminya, di anaknya. Abu Jahal, dia ambil itu, pedang. Lalu dipanasi sampai merah. Ditancapkan di depan matanya, anaknya dikasih itu. Besi yang panas. Ibu mana yang tega melihat anaknya seperti itu. Tapi Sumayyah berkata, nak, saya cinta kepadamu. Tidak usah khawatir soal cintaku kepadamu, nak. Tapi cintaku kepadamu tidak boleh mengalahkan cintaku kepada Allah. La ilaha illallah. Mati akal ini Abu Jahal hadapi Sumayyah. Dijanji jabatan tidak mempan, dikasih duit tidak mempan, dikasih kemerdekaan tidak mempan. Sumayyah tetap mengatakan Muhammad Rasulullah. Akhirnya apa kata Abu Jahal? Sumayyah, saya tahu kenapa kau suka sekali Muhammad. Muhammad kan gagah, keren, cakep. Kau pasti jatuh cinta sama Muhammad toh? Kau pasti tergila-gila sama Muhammad. Marah Sumayyah, dia kumpulkan semua liur yang ada di mulutnya, dia ludahi Abu Jahal. Mukamu tidak lebih mulia daripada kotoran unta. Masya Allah. Jengkel Abu Jahal, tokoh masyarakat yang dimuliakan waktu itu, dihina oleh budaknya. Lalu dia ambil itu tombak, dia tancapkan di perutnya Sumayyah. Wafat dengan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Esoknya suaminya menyusul. Tapi Allah janjikan orang seperti ini, kau mulia dunia sampai akhirat.